Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang diberkati Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita akan memuji Tuhan lebih dahulu. Mari kita memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Oh. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Diberkati Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang membuat kami semangat untuk lebih berbuah lagi Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah dan Kau yang menuntun kami Tuhan. Urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang belajar peka akan suara Roh Kudus. Saudara-saudara, saya akan sampaikan ayat pokoknya, yaitu di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 7 bagian A. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Firman ini diperuntukkan untuk jemaat di Efesus, dan banyak lagi, ada 6 jemaat lagi yang menggambarkan juga kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman, saudara-saudara.
bahwa kita harus lebih belajar peka akan suara roh Tuhan. Karena disitulah kita akan dituntun lebih dalam lagi, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa belajar mengenal suara Roh Kudus itu? Kita seiring dengan kedewasaan rohani kita, saudara-saudara, tentunya waktu kita masih kecil, kita bisa mendengar tapi belum bisa membedakan, saudara-saudara. Dalam hati ini ada suara Roh Kudus. Ketika kita percaya akan Tuhan, akan Yesus, Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita lebih lagi mengenal Tuhan, saudara-saudara. Demikian pula kita mau belajar lebih dewasa lagi, saudara-saudara. Kita mau lebih peka lagi akan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seperti Samuel, saudara-saudara, contohnya. Kalau Samuel belajar mendengarkan suara Tuhan mulai dari kecil ya, dia ada di rumah kemah pertemuan di mana Imam Eli berada, dia dididik, dia belajar dengar suara Tuhan. Pertama dia ketika dibangunkan dengan perkataan Tuhan, Samuel, Samuel, dia belum tahu itu suara Tuhan. Tapi pada saat yang kedua, terus Imam Eli katakan, kalau ada suara mengatakan Samuel, Samuel, cepat katakan, berbicaralah, ini hambamu. Begitu Samuel terus akhirnya dia tahu. Dan itulah kita seperti kita, saudara-saudara. Kalau kita terus mau belajar mengenal suara Tuhan, kita akan lebih peka lagi. Ada 4, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Yang pertama, kita mesti lahir baru. Ketika kita lahir baru, kita percaya dan bertobat, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dengar-dengaran akan Roh Kudus, saudara-saudara. Dan kita terus bertumbuh sampai kita mengenal suara Roh Tuhan itu lebih jelas lagi. Yang kedua, kita harus rajin membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Merenungkan itu seperti menyelami, saudara-saudara, firman Tuhan sudah kita dengar, kita baca. Mungkin dalam ibadah, dalam kita dengar renungan, dalam kita sehari-hari, saudara-saudara, kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Dan kita boleh melihat, saudara-saudara, bahwa firman Tuhan itu akan semakin hidup. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 26, disitu dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah firman Tuhan katakan. Melalui kita mendengarkan firman Tuhan, melalui kita beribadah, kita dengar firman Tuhan, melalui kita baca firman Tuhan, itu Roh Kudus akan mengingatkan. Ketika kita mau belajar menungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti Yosua 1 ayat 8, perjalanan hidup kita akan berhasil, saudara-saudara ya. Kita mau dihidupkan oleh Roh Kudus. Firman yang sudah kita dengar itu akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Belajar peka, saudara-saudara. Yang ketiga, kita berdoa dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Kita rindu intim dengan Tuhan. Bahkan kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, mari berdoalah dalam bahasa roh, saudara-saudara. Dalam Korintus katakan, kalau kita berdoa dalam bahasa roh, itu membangun diri kita sendiri. Membangun dari dalam. Ada aliran-aliran yang begitu luar biasa. Yang membuat hati kita sejuk, damai, sukacita. Itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara. Dan kita lebih peka lagi akan suara roh Tuhan ketika kita mau berdoa. Seringkali, saudara-saudara, dalam berdoa itu Tuhan berbicara, saudara-saudara. Kalau kita lebih intim lagi, kita akan tahu mendengarkan suara Tuhan. Lalu yang keempat, saudara-saudara, memiliki hati yang bersih. Hati yang beres. Maksudnya apa, saudara-saudara? Bukan orang yang sempurna, tapi ketika kita mengalami masalah demi masalah, ada mungkin perselisihan, ada mungkin kekesalan, kita minta maaf kepada orang lain, kita minta maaf kepada Tuhan. Kita bisa lihat, saudara-saudara, Roh Kudus akan lebih berkarya lagi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dosa menghalangi kita, itu mengganggu hubungan kita intim dengan Tuhan. Roh Kudus yang kudus itu tidak bisa berkarya lebih leluasa lagi, karena kita
menghalangi dengan kesalahan-kesalahan kita. Mari bereskan masalah kita, saudara-saudara. Lalu sebagai ayat yang terakhir, saudara-saudara, kita baca dalam Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita lihat saudara-saudara, ketika kita belajar dipimpin Roh Kudus, dengar-dengaran peka akan suara Rohnya, Roh Kudus, Roh Allah itu, Dia adalah Allah sendiri yang mau berdiam dalam hidup kita. Kita akan diberikan kemenangan yang gilang gemilang. Mau saudara-saudara? Pasti mau, saya pun mau meraih kemenangan yang gilang gemilang. Tentunya orang-orang yang diurapi, orang-orang yang senantiasa mau dipimpin dan dengar peka akan Roh Kudus. Puji Tuhan saudara-saudara. Firman Tuhan sampai di sini, biar kita mau belajar lagi dengar-dengaran. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan, semakin intim dengan-Mu Tuhan. Belajar lagi peka akan suara-Mu Tuhan, sehingga apapun menjadi masalah kami, selalu ada jalan keluar, ada peneguhan ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan, kami berdoa, dan kami menyelesaikan masalah kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau akan berbicara dan memberikan kemenangan gilang gemilang dalam kehidupan kami. Ada kuasa di dalam kami. Karena roh yang ada dalam kehidupan kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami sepanjang hari ini. Sehingga hidup kami berkemenangan dan kuat. Kami berjalan bersama tuntunan roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah orang